إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. Waktu ada 5 ayat, 5 sisa ayat. Hadirin rahimakumullah, surat Al-Ankabut. Al-Ankabut kemarin menjelaskan tentang keesaan Allah. Nah, ini terus menjelaskan tentang cerita-cerita para nabi. Tujuannya tasliyah bagi nabi. Nyatanya bagi nabi mah bisa dikatakan nggak perlu lah, justru untuk kita gitu, untuk kita. Sungguh benar-benar saya telah mengutus Nabi Nuh ila qaumi pada kaumnya. Waktu beliau diangkat jadi rasul itu usianya 40 tahun. 40 tahun. Dan beliau juga termasuk Abul Basar kedua. Abul Basar itu ada dua Abul Basar, yaitu Nabi Adam. Abul Basar kedua itu Nabi Nuh. Sebab yang orang yang hidup, manusia yang hidup sekarang itu turunannya Nabi Nuh. Kan tadi kan ada 40. Iya. Ya. Ada 80 ya. 40 laki-laki, 40 perempuan. Terus ada dari anak-anak Nabi Nuh yaitu 3, Yafis, Syam dan Ham. Yafis, Ham. Nah, terus semua yang selain anaknya itu tidak ada turunan itu tuh. Tidak ada turunan selain anak beliau itu, tidak ada turunan. Jadi turunan itu dari Syam, Ham, Yafis. Jadi ya Abul Basar yang kedua. Yang kedua. Ini turunan Nabi ya. Iya kalau Alhamdulillah. Iya. Syam itu tuh orang Mekah gitu tuh. Itu Syam itu tuh. Terus Timur Tengah lah rata-ratanya. Syam itu Timur India, itu dari Syam. Kalau Ham itu orang-orang itu Afrika modelnya itu. Orang yang hitam-hitam itu. Ya, seperti Turki juga masuknya Syam itu. Syam. Nah, nanti Yafis itu Asia, itu Cina, Indonesia itu. Sipit-sipit. Yang sipit-sipit itu tuh Cina, Jepang, Korea itu dari Yafis itu. Dari Yafis. Turunan Nabi Sipit hidung kajeng mancung. Itu. Dan berdakwah beliau itu selama 950 tahun. Dakwah itu selama 950 tahun, ya kenyang lah yang namanya hidup itu. Berdakwah dan itu ya cuma dapatnya cuma segitu aja. Itu aja. Jadi ya untuk kita, mulanya kita jadi pelaku dakwah ya harus jadi benar-benar harus jadi tasliyah. Udah 20 tahun ini masih orang tua masih gini terus, ya udah biar aja udah. Yang kita jalankan misi ilallah. Ila khamsina aman, yaitu ila tauhidillah wa kadzabu, tapi mereka mendustakan. Ya cepatnya cerita fa akhadahumut tufan. Ya, mereka terkena tufan al-ma'al kafir. Wah, sudah tidak ada sisa kecuali yang selamat, orang yang ada di dalam perahu. Wahum zalimun, mereka zalim. Wanjena, lalu saya selamatkan Nabi Nuh wa ashabas safinah dan alladzina kanu ma'ah. Dan itu harus jadi ayat, harus jadi tanda ibratan, pelajaran bagi kita lil alamin liman ba'dahu. Kalau itu dia bisa dikatakan ya sunatullah, memperjalankan seperti itu. Memperjalankan sunatullah itu seperti itu. Umpamanya tidak terjadi, yaitu ya seperti kepada Nabi kita itu semata-mata fadl.
ini dalam kalau kita itu perhatikan ana bahasa fihim alfasanah ila khamsina aman. Iya namanya sana ya mananya tahun, aman ya mananya tahun. Tapi kenapa dalam fi alfasanah fi falabisa fi alfasanah 950 itu pakainya sana. Tapi kalau yang khamsina itu yang sisanya itu pakainya aman. Pakainya aman tahun. Nah, itu dalam bahasa Arab itu beda tempat, sama-sama tahun, tapi kalau sanah biasanya tahun yang tidak enak itu pakainya sanah. Perjalanan hidup yang tidak enak, tahun yang waduh pusing apa itu pakainya sanah. Tapi kalau yang enak pakainya aman. Pakainya aman. Pakainya aman. Lah kita pelajaran Nabi Nuh itu beliau itu orang yang berarti banyak enaknya atau banyak nggak enaknya itu? Enggak enaknya. Karena keribu ya. Banyak nggak enaknya gitu. Banyak nggak enaknya. Ya 950 tahun nggak enak itu. Ya kesabaran, dicaci maki, dihinakan, diapa wah sudah. Terus Nabi yang apa? Yang anaknya ada yang kafir, juga istrinya kafiroh. Istrinya kafiroh. Nabi Nuh. Terus yang amannya itu ya cuma berapa tahun saja, kayaknya nggak nyampe 500 tahun ya. Nggak ada setengahnya itu. Ya tapi ya semuanya itu ya akan berlalu, semuanya itu akan berlalu. Dan untuk beliau itu ya tentu dengan perjuangan yang seperti itu ya sangat layak kalau beliau itu berpredikat Bapak bertitel sebagai ulul azmi. Wajalna dan itu panjena dan selamatkan itu diselamatkan itu semata-mata itu fadol kepada Allah. Jangan merasa kita umpamanya enak apa itu. Nah, kalau kita melihat tentang dosa yang kita perbuat mah itu ya udah tidak layak lama untuk hidup lama di muka bumi ini. Kalau Allah itu menjalankan keadilannya mah udah. Kalau Allah menjalankan keadilannya mah kita nggak bakalan lama di bumi itu. Yang paling baru balik juga 1 tahun juga udah masih hidup masih enggak. Kalau masih Allah memperjalankan keadilan, tapi justru Allah lebih banyak melakukan fadolnya, lebih banyak melakukan rahmatnya ya. Jadi kita masih selalu diberi banyak kesempatan dan kesempatan. Hanya untuk masalah anjena kadang-kadang cara Allah menyelamatkan itu ya caranya Allah itu ya tidak bisa dipakai oleh kita pakai sesuai dengan akal kita. Coba kalau di ini dalam tafsir Munir ayatul alamin alamah dalah ala kudratillah wa ilmi lihat taidu biha supaya kita mengambil pelajaran. Wa dalika anna safina utukhidat qabla duhurul ma. Bahwa safina itu dibuat sebelum air itu ada. Walau la ilamullah nuhan bidzalik lamastaghala biha. Andai saja Allah itu tidak ngasih informasi kepada Nabi Nuh supaya buat perahu, ya udah lamastaghala biha, maka dia tidak bakalan selamat. Tapi karena dia seorang nabi sesuai itu akhirnya ya dikasih tahu bahwa nanti akan terjadi banjir yang luar biasa, kamu mesti supaya selamat mesti buat perahu. Itu wa anna nuh amara nuhan bi ahdi qaumin ma'ah wa aqwatihim, dan juga Allah menyuruh Nabi Nuh supaya mengambil kaum yang iman untuk bersama beliau di perahu wa aqwatihim, dan juga pembekalan makanan. Suma inama ridho qabla nafadizzat. Lah itu kan surutnya air itu sesuai pembekalan makanan mau habis itu surut gitu itu surut. Walau la dzalik lamma hasala lahum anak itu tidak diselamat Allah mah ya udah, walaupun bawa makanan juga ya tetap aja Allah menghendaki
terus berlanjut itunya ya, walaupun di perahu juga tidak bakalan selamat. Orang kita di perahu juga perlu zat, perlu makanan, pembekalan. Nah akhirnya pas sesuai dengan itu turun. Lalu dalam mahasan najat. Wa inna salama as-safina aniriyah. Dan juga Allah menyelamatkan safina anir dari amrujifo yang mana itu anginnya itu sangat luar biasa. Wa anil hayawat al-mudiyah. Juga diselamatkan dari hewan-hewan yang menyakiti. Dan kita tahu kan, coba cerita Kan'an dulu ya. Kan'an supaya dia mengikuti perahunya Nabi Nuh, dia tidak mau. Saya akan berlindung di balik gunung. Ya simuni minal ma, artinya di balik gunung saya akan selamat dari apinya. Tapi nyatanya kan tidak. Dengan Kan'an yang begitu gagah perkasanya itu. Dan juga hewan-hewan yang lain dia juga dihancurkan. Walau ladalika lama hasala lahum an najat. Andai saja tidak seperti itu ya udah tidak. Jadi umpamanya kita itu tiap hari bangun selamat, bangun kita tuh masih hidup, itu semata-mata itu najat minal kasanya tuh nggak ada siapa-siapa aja katanya tuh kita tuh. Wah, kalau tidak ada kita tuh tidur dijaga, kita naik sepeda, naik motor dijaga, nyatanya kita rasanya itu tidak. Wah, kalau tidak ada penjagaan dari Allah, pertolongan semua kita per detik gitu tuh, per detik semuanya. Lah kata Abdullah bin Abbas, karena umrun Nuh alfan wa khamsina sanah. Kata Abdullah bin Abbas, usianya Nabi Nuh itu 1050 tahun. Bisa diutus ala rosi arba'ina sanah di awal 40 lewat itu. Wala bisa fi komitis wala bisa fi komitis ami'ah. Nah, terus berdakwah selama 950 wa khamsina sanah. Wa asa ba'da tufan sitina sanah. Yang habis tufan hidup itu 50 tahun. Dan itu pun akar hatta katurun di manusia udah populasinya udah banyak lagi gitu, Nabi Adam, Idris, Nuh, terus nanti kaum Ad ya ada, itu kaum Ad itu kaum Nabi. Sudah hadirin Allah, malam ini menjelaskan tentang pelajaran dari kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka beliau bertitulnya, kalau Nabi Musa kan apa kali Allah, Nabi Ibrahim kali Allah, Nabi Isa ruhullah, Nabi kita Habib, Nabi Nuh Najiullah. Iya, Anjena jadi Najiullah. Kalau Nabi Adam Sofi Allah alam.